Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Permana Putari sebagai Sekretaris 1 MPK periode 2019-2020. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada para campak yang lolos ke tahap berikutnya, yaitu tahap LDKS. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan nih persiapan-persiapan apa saja yang diperlukan nantinya saat LDKS. Karena LDKS sebentar lagi. Hal-hal apa saja sih yang harus disiapkan dalam LDKS? Yang pertama yaitu adalah PDH lengkap. Apa itu PDH lengkap? Yaitu adalah pakaian dinas harian seorang MPK yang nantinya ketika jadi MPK kamu memakai PDH ini. Nah, saat LDK kalian juga harus mengenakan ini. Apa itu PDH? Saya jelaskan kembali karena banyak yang belum terlalu paham. Yang pertama ada dari atasannya, yaitu atasannya putih seragam sekolah dan berdasi warna hitam khusus sekolah, bukan dasi hitam yang gede dan lebar itu. Nah, untuk bawahannya sendiri yaitu adalah celana atau rok hitam sekolah. Nah, untuk ikat pinggangnya sendiri yaitu adalah ikat pinggang dari sekolah. Apabila belum ada nih ikat pinggang dari sekolah, kalian bisa menggantikannya dengan ikat pinggang berwarna hitam tapi untuk sekolah, bukan untuk fashion, oke? Nah, selanjutnya untuk alas kaki, kalian menggunakan sepatu hitam plus kaos kaki berwarna putih. Dan apabila nanti di LDKS suruh bawa topi, yaitu adalah topi yang diberikan oleh sekolah. Yang kedua yaitu adalah buku emas bersampul plus pulpen minimalis berseragam. Kalian bisa cari dan memecahkan clue itu bareng-bareng bersama campak lainnya maupun campak kelas 10 dan campak kelas 11-nya. Selanjutnya, yaitu persiapan yang ketiga adalah apabila LDKS ini dilaksanakan secara offline, kalian wajib mengenakan masker dan face shield. Tapi apa salahnya sih kalian mempersiapkannya dari sekarang? Tapi apabila LDKS secara online, tidak mungkin kalian mengenakan itu. Kalian bisa mengenakan apabila kalian itu keluar rumah, jadi tidak mubazir. Nah, yang keempat ini adalah bagian terpenting dari LDKS, yaitu name tag. Nah, name tag ini kita bahas dari awal, yaitu menggunakan karton hitam dan yang nantinya akan dilaminating dan menggunakan seutas tali untuk menggantungkannya di tubuh. Nah, kita bahas yang paling ringan dulu tentang tali. Untuk dari tali, tiap ke tahun ini talinya berwarna berbeda-beda. Untuk tahun ini warnanya adalah jiwa kepemimpinan dan sukacita. Nah, untuk ketentuannya gimana sih untuk panjang talinya? Nah, untuk panjang talinya, name tag ini harus berada di dada kalian. Jadi tidak boleh nih berada di sini nih. Apa itu di atas dada kalian. Jadinya juga kalian kalau mau ngelepas juga agak susah. Kalau kayak gini nih, berada di dada juga dilepasnya gampang, untuk dimasukinnya juga gampang. Apabila turun lagi nggak apa-apa gitu. Nah, untuk bahas tentang talinya ini mungkin cukup ya. Nah, selanjutnya ke inti nih, ke name tag-nya sendiri. Mari kita bahas. Nah, untuk name tag-nya sendiri ini berbentuk segi 8. Kalian bisa lihat contohnya. Nah, untuk ukurannya nih, dari jarak ke sini sampai ke sini adalah 20 cm. Jarak ke sini sampai ke sini yaitu 20 cm juga. Untuk panjang sisinya yaitu adalah 8 cm. Nah, selanjutnya nih, ada jarak dari sini ke sini adalah 2,5 cm. Jarak titik awal sampai ke sini 6,5 cm. Jarak titik ke sini sampai ke sini
Dari titik sini ke sini 8,5 cm, dari titik awal ke sini 11 cm, dari titik awal ke sini 12,5 cm, dari titik awal ke sini 14,5 cm, dari ke sini sampai ke titik sini 17 cm, dari titik awal sampai titik akhir 20 cm. Gunanya apa sih titik ini? Nanti digunakan untuk membuat name tag agar name tag ini itu terlihat lebih rapi. Nah, untuk awalan name tag nih ya. Nah, untuk atasnya ini diisi dengan foto 3x4, bawahnya periode kalian 2020-2021, selanjutnya ada tulisan campak, bawahnya campak adalah kepanjangan dari campak, bawahnya lagi adalah nama kalian, dan bawahnya adalah kelas kalian. Nah, peraturannya yang lebih jelas lagi nih. Untuk name tag sendiri, yaitu adalah dari campak atau singkatan dari campak sendiri. Untuk kelas 10, yaitu calon anggota MPK. Untuk campak kelas 11, calon pengurus MPK. Dan untuk cara Pak atau calon para ketua, yaitu calon ketua MPK. Untuk menuliskan namanya itu sendiri, yaitu untuk awalan kelasnya menggunakan Romawi. Misalnya kelas 10 itu X, untuk kelas 11 itu X1. Nah, selanjutnya MIPA atau IPS, dan belakang terakhir menggunakan angka. Dan untuk nama nih, nama itu harus lengkap. Tapi misalkan saya bernama Galang Permana Putra Ari, tapi kalau di name tag nggak cukup, berarti disingkat Galang PPA. Nah, untuk penulisannya persingkatan itu nggak usah pakai titik nih PPA-nya, jadinya langsung aja PPA tanpa ada titik. Apabila ada titik ini berarti salah untuk name tag-nya. Nah, itu tadi tulisannya. Untuk tulisannya sendiri nih, harus semua nih sama tulisannya. Tapi nggak mungkin dong untuk semua manusia ini tulisannya sama. Bagaimana nih caranya? Yaitu menggunakan penggaris nama dengan merek yang sama, bukan promo atau apapun. Ini penggarisnya merek Butterfly. Apabila yang belum punya itu bisa beli atau pinjam ke temen yang udah punya. Nah, selanjutnya agak terlihat rapi juga nih di name tag-nya itu sendiri. Selanjutnya kita bahas nih tentang fotonya. Foto 3x4 itu kalian itu sedang menggunakan PDH lengkap, tapi cuma foto setengah badan saja dengan gerakan yaitu 3 gini tapi ke depan. Kenapa sih kita memilih gerakan ini? Karena mengandung filosofi, yaitu untuk ibu jari melambangkan kepemimpinan, untuk jari telunjuk mengandung arti Tuhan Yang Maha Esa, dan jari kelingking mengandung yaitu adalah kemampuan pada diri kalian. Nah, apabila digabung nih ketiganya, yaitu adalah bahwasannya pemimpin harus percaya kepada Tuhannya masing-masing atau Tuhan yang dianut, dan percaya pada kemampuan yang ada di dalam diri Anda masing-masing. Nah, makanya kalian nanti saat foto nih yang untuk ukuran 3x4 ini, kalian menggunakan foto atau menggunakan pakaian PDH dengan gaya seperti ini. Ingat, gayanya seperti ini, bukan seperti ini. Sekali lagi saya tegaskan, gayanya seperti ini, bukan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk depan mungkin sudah jelas. Nanti mungkin name tag-nya kalian bisa diskusikan atau buat bareng atau diarahkan kembali nih oleh kelas 11. Karena kelas 11 juga sudah berpengalaman dalam pembuatan name tag-nya. Nah, kita bahas nih tentang bagian belakang name tag-nya. Untuk bagian belakang name tag-nya ukurannya sama ya, seperti tadi. Tapi yang dibedakan untuk dari tahun ke tahun, foto ini adalah foto bersama kakak kelas. Tapi di tahun ini karena adanya pandemi,
tetap foto sama kakak kelas, tapi melalui online atau melalui video call. Nanti bisa di SS dengan dicetak ukuran 2R. Nah, seperti ini, nanti kalian tempelkan, kalian harus mepet ke sini, mepet ke atas. Nah, untuk di bawahnya ini sendiri itu apa sih, Kak? Nah, di bawah sendiri itu adalah moto hidup kalian. Jadi kalian tulis nih. Nah, untuk yang di depan tadi kan pakai penggaris huruf nih, biar rapi. Nah, untuk yang di belakang, karena moto hidup Anda, kalian tulis tangan sendiri nih. Dan setelah kalian jadi nih, kalian laminating agar nanti tidak basah dan tidak cepat rusak. Dan jangan lupa laminatingnya dilebihin dan dikasih bagian atas itu lebih. Karena apa? Kalian tidak boleh membolonginya itu di name tag-nya, tapi harus di luar name tag-nya. Nah, sekali lagi untuk fotonya kalian bisa video call sama kakak kelasnya. Untuk video call sama kakak kelasnya. Nah, untuk kakak kelasnya pembagiannya, kakak kelas harus dapat nih semuanya untuk diajak foto nih. Kakak kelas kan ada 10, campak ada 41. Berarti masing-masing kakak kelas kurang lebih 4 orang itu menghadap satu kakak kelas. Dan nanti diatur lagi sama kelas 11 campaknya. Jadinya tugas campak kelas 11 selain membuat name tag atau mengarahkan name tag, juga membagi foto sama kakak kelasnya. Nah, untuk name tag kalau kurang jelas bisa menanyakan kepada 11 campak yang mungkin sudah berpengalaman dalam pembuatan name tag ini. Cukup sekian dari saya, stay healthy dan stay positif. Saya Galang Permana Putra Ari, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di LDKS.